Halo Sobat Hormat, selamat datang kembali di channel Horor Amat. Kali ini Horor Amat akan melanjutkan cerita Arwah Asih Sang Pembantu part 2. Buat kalian yang belum nonton part 1, saya sarankan untuk nonton part 1 dulu, karena ini adalah lanjutan dari part 1. Langsung saja, saya ajak kalian masuk ke dalam cerita ini. Setibanya kami di rumah orang tua Mira, kami pun disambut dengan hangat oleh keduanya. Hari itu, saya memang izin tidak masuk kerja karena merasa kelelahan. Kami pun akhirnya tidur di rumah orang tua Mira. Tanpa disadari, kami tidur sangat lama sampai kami bangun pukul 4 sore. Kami pun lekas mandi dan makan bersama keluarga Mira. Ketika aku melihat handphoneku, aku kaget. Ternyata bosku sudah menelpon berkali-kali. Akhirnya, aku pun menelpon balik bosku. Dan benar saja, ada pekerjaan yang sangat penting yang harus diselesaikan besok pagi. Akhirnya, aku pun pergi ke kamar untuk mencari laptopku. Karena semua file ada di situ. Namun anehnya, laptopku ternyata tidak aku temukan di dalam kamar. Aku sudah mencarinya berkali-kali, tapi tetap tidak ada. Aku mencoba mengingat kembali. Dan dengan perasaan yang lemas, aku baru sadar bahwa laptop itu tertinggal di rumah kontrakanku. Aku pun bingung bagaimana aku mengambilnya. Akhirnya, aku menghubungi beberapa temanku dan meminta mereka menemaniku pergi ke rumah kontrakan itu. Entah karena sial atau memang kebetulan, hari itu semua teman-temanku mendadak tidak bisa untuk menemaniku. Aku juga tidak mungkin mengajak Mira. Setelah berpikir, akhirnya aku putuskan aku harus berangkat sendiri. Karena ini menyangkut karirku. Akhirnya aku pun pamit pergi pada istriku dengan alasan ingin pergi ke tempat teman karena ada pekerjaan. Saat itu sudah jam 9 malam dan hujan pun menemani perjalananku malam itu. Suasana semakin dingin. Belum sampai di rumah kontrakan, perasaanku sudah merinding. Sepanjang jalan, aku hanya bisa berdoa, berharap tidak terjadi apa-apa nanti di sana. Tak terasa, setelah menempuh perjalanan selama 45 menit, akhirnya aku pun sampai di depan rumah kontrakan itu. Aku sempat berpikir untuk pulang lagi. Tapi aku kembali berpikir, ini menyangkut pekerjaan yang sangat penting. Akhirnya, dengan rasa takut yang sangat, aku pun keluar dari mobil dengan perlahan. Air hujan yang membasahi kepalaku membuat nyali ini semakin ciut. Perlahan aku mendekati pintu. Sampai di depan pintu, aku pun berdoa. Kemudian, cekrek, kubuka pintu itu dengan perlahan. Entah kenapa, kaki ini rasanya lemas sekali. Seperti tidak ada tenaga untuk melangkah. Perlahan,
Aku langkahkan kakiku masuk ke dalam rumah. Ketika langkahku baru mencapai langkah keempat, tiba-tiba gorden di dalam rumah seperti ada yang menggoyangkan dengan kencang. Aku pun terdiam, namun mencoba berpikir positif bahwa itu hanyalah angin. Walaupun sebenarnya tidak ada angin yang masuk. Langkah demi langkah aku lalui. Setibanya di ruangan tengah, ada suara. Shh, 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 seperti memanggilku. Ketika aku melihat ke atas, ternyata benar saja. Aku melihat Asih berada di lantai 2. Posisi Asih kini terbalik, kepalanya ada di bawah. Aku mencoba melanjutkan langkahku dengan cepat menuju kamar dan mencoba tidak menghiraukan Asih. Dan sampailah aku di depan pintu kamar. Tapi ketika aku coba buka pintunya, sial! Pintu kamarnya terkunci. Dan aku baru ingat, kuncinya itu ada di tas Mira. Perasaanku semakin campur aduk. Marah, takut, bingung. Ketika aku sedang berpikir, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Shh, shh, shh. Ketika aku melihat ke samping, aku lihat Asih sedang melihatku. Dengan tajam, dia tepat berada di depanku. Jarakku dengan Asih kurang lebih 3 meter. Aku langsung berjongkok dan menundukkan kepala karena aku tidak kuat menatap wajahnya yang begitu menyeramkan. Aku pun lalu berdoa. Ketika aku menoleh kembali, untung Asih sudah tidak ada di situ. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mencoba mendobrak pintu kamar itu, karena itu jalan satu-satunya untukku. Beruntung, tak butuh waktu lama aku untuk mendobraknya. Aku lalu masuk dan mulai mencari laptopku. Benar saja, aku menemukan laptopku di dalam kamar itu. Lalu aku pun segera bergegas keluar. Ketika aku keluar, tiba-tiba aku melihat Mira istriku sedang berdiri di depan kamar pembantu. Aku heran, kenapa Mira bisa ada di sini? Posisi Mira saat itu hanya membelakangiku dan menghadap ke pintu kamar itu. Aku pun menghampiri Mira. Tapi ketika aku menghampirinya, Mira pun melangkahkan kaki, lalu membuka pintu kamar pembantu itu. Aku memanggilnya berkali-kali, tapi dia tidak menjawab dan tak menghiraukanku. Karena khawatir, aku pun mengikutinya. Saat masuk ke kamar itu, yang pertama ku rasakan adalah seluruh bulu kuduku berdiri. Aroma di dalam kamar itu sangat apek, terasa lembab dan gelap tanpa lampu. Tapi Mira kemana ya? Tiba-tiba dia menghilang. Aku baru tersadar bahwa itu adalah Asih yang menyerupai Mira. Baru saja aku mau masuk berbalik badan dan keluar dari pintu itu, tiba-tiba, plek! Pintu itu tertutup dengan cepat. Aku mencoba membukanya, tetapi di luar sana seperti ada yang menahannya. Aku hanya bisa berteriak di dalam kamar itu. Karena rasa takut yang sangat, akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan,
Ketika aku bangun, aku sudah ada di atas ranjang pembantu itu. Badanku rasanya lemas sekali. Aku melihat seutas tali pocong berada di atas meja dan ada gumpalan tanah merah. Aku semakin tidak mengerti ada apa di balik semua ini. Tiba-tiba di dalam kegelapan muncul sosok Asih di balik pintu itu. Dia berada di depan pintu dengan posisi membungkuk. Pakaiannya yang putih layaknya kuntilanak. Aku tak kuat melihatnya. Rasanya tubuhku mau pingsan lagi. Dia menatapku dengan tajam, seperti ingin menyampaikan sesuatu. Aku hanya tertunduk takut tanpa berani melihatnya. Tiba-tiba dengan pelan Asih berbicara padaku. Aku ingin janin istrimu. Aku pun kaget dan marah mendengar Asih berkata seperti itu. Aku langsung menatap wajahnya dan aku berkata, "Pergi kamu, jangan ganggu keluargaku." Setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba Asih membalikkan badannya sambil tertawa cekikikan dan menghilang di balik pintu. Aku pun cepat-cepat keluar dari kamar itu. Ketika aku keluar kamar, aku pun terkejut kembali karena aku mendengar dari lantai atas seperti ada seseorang yang sedang mengamuk. Aku mendengar suara lemparan barang. Aku cepat-cepat berlari dari rumah itu dan masuk ke dalam mobil. Lalu aku pun pergi menuju rumah orang tua Mira. Sesampainya di rumah mertuaku, Mira pun bertanya, "Sayang, kenapa muka kamu pucat sekali? Kamu sakit?" Aku hanya menggelengkan kepala, lalu masuk ke dalam kamar. Di kamar, aku hanya terdiam. Pekerjaan yang seharusnya aku kerjakan, aku diamkan saja dan tidak aku kerjakan. Tak lama, Mira pun menyusulku ke dalam kamar dan bertanya kembali, "Kamu kenapa, Yang?" Akhirnya, aku pun jujur. Aku berkata, "Yang, maafin aku ya. Sebenarnya aku tadi ke rumah kontrakan. Aku habis ambil laptop karena ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Maaf, aku gak jujur sama kamu karena takut kamu khawatir." Mira pun lalu memelukku. "Lalu apa yang terjadi, Yang?" tanya Mira. "Aku kembali diganggu oleh Asih di rumah itu. Dan Asih berkata bahwa dia menginginkan janin kita." Mira pun langsung menangis mendengar aku berbicara seperti itu. Sampai akhirnya orang tua Mira masuk ke dalam kamar kami karena khawatir mendengar tangisan Mira. Kami pun akhirnya jujur dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tua Mira. Entah apa yang ada di pikiran orang tua Mira. Mereka malah menertawakan kami sambil berkata, "Kalian ini kayak anak kecil aja. Mana ada hantu bisa ngambil janin?" Kami pun hanya bengong, tak bisa bicara apa-apa lagi. Akhirnya Mira bercerita bahwa orang tuanya itu memang tidak percaya dengan tahayul. "Ya sudahlah," jawabku. Lalu aku pun menyelesaikan pekerjaanku. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dan akhirnya, pekerjaanku pun selesai. Mira terlihat tidur sangat pulas. Aku usap-usap perutnya,
sambil mengirimkan doa. Baru saja aku berbaring dan menutup mata, tiba-tiba di telingaku ada yang berbisik, "Kamu tidak akan bisa lari." Kaget, aku pun langsung terbangun. Untungnya, hanya suara bisikan itu yang kudengar. Dan aku berpikir, mungkin itu halusinasiku saja. Keesokan harinya, aku pun pergi bekerja seperti biasa. Kali ini, aku bisa bekerja dengan tenang karena Mira tinggal bersama orang tuanya. Seperti biasa, jam makan siang aku menelponnya. Tapi kali ini, dia tidak mengangkat teleponku. Aku pikir, mungkin dia sedang tidur. Sorenya aku telepon lagi, tapi tak kunjung diangkat juga. Sampai perjalanan pulang, teleponku tak kunjung diangkat. Apa mungkin dia tidur selama itu? Dalam hatiku. Sesampainya di rumah, sekitar jam 7 malam, aku pun langsung mencari Mira ke dalam kamar. Tapi Mira tidak ada di kamar. Aku memanggil namanya, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba, ibunya menghampiriku dan berkata, "Mira keluar dari tadi siang. Emang dia gak bilang sama kamu?" Aku pun heran. Lalu aku menjawab, "Enggak, Bu. Mira gak bilang apa-apa sama aku. Aku telepon juga gak diangkat. Dia tadi bilang sama ibu, mau pergi, sudah dijemput sama teman-temannya. Tapi ibu tidak melihat temannya siapa. Mira pun pergi masih pakai daster. Coba kamu hubungi teman-temannya." Akhirnya aku pun menghubungi teman dekat Mira. Tapi ternyata teman-temannya tidak bersama Mira. Sempat aku berpikir, apakah Mira pergi bersama lelaki lain? Aku mulai bingung harus mencari kemana. Entah kenapa, tiba-tiba aku ingin membuka laptopku dan membuka CCTV di kontrakanku. Ketika aku mulai membuka laptopku, aku pun kaget. Ternyata aku melihat Mira ada di rumah kontrakanku itu. Mira sedang ada di ruang tamu. Aku melihat dia sedang duduk sambil memainkan rambutnya yang panjang. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada istriku? Tak lama, Mira terlihat berdiri sambil mengusap perutnya. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, dan yang membuat aku kaget lagi, tiba-tiba Mira memukul-mukul perutnya sambil tertawa. Melihat kejadian itu, aku pun langsung pergi ke rumah kontrakan itu sendiri. Entah berapa kecepatan mobilku saat itu, yang jelas aku pergi dengan keadaan yang ngebut sekali. Setibanya di rumah kontrakan, aku segera berlari masuk ke dalam. Tapi aku tidak melihat Mira. Aku berpikir, apakah itu tadi Asih yang menyerupai Mira? Aku pun masuk ke ruang tamu dan memanggil namanya. Tak lama aku panggil, tiba-tiba Mira keluar dari lorong kamar mandi. Dia berjalan dengan pelan sekali. Langkahnya terpatah-patah. Kepalanya menenggadah menghadap ke atas. Matanya kosong dan melotot. Dia bernyanyi Nina Bobo dengan sangat pelan. Dan yang membuat aku ngeri, tangannya memukul-mukul perutnya dengan kencang. Aku terdiam sejenak melihat Mira yang menjadi aneh. Aku pun dengan cepat memeluknya dan menahan tangannya yang terus memukul-mukul perutnya.
sambil berkata, "Sayang, kamu sadar yang? Istighfar yang." Aku cepat-cepat menggendong Mira ke dalam mobil. Mira tak henti-hentinya bernyanyi dan membuatku merinding. Aku segera memasukkan Mira ke dalam mobil dan pergi membawanya pulang. Selama di perjalanan, Mira pingsan dan terlihat lemas. Aku usap rambutnya sambil menangis karena sedih melihat keadaannya. Ketika aku sedang asik mengusap rambutnya, tiba-tiba kepala dia bergerak dengan cepat dan menoleh ke arahku. Matanya melotot dan menyeringai. Lalu dia kembali menyanyi Nina Bobo dengan sangat pelan. Spontan aku langsung menghentikan mobilku. Aku bingung. Aku berteriak minta tolong. Untung ada beberapa orang di jalan yang menolongku. Anehnya, ketika orang-orang berdatangan ke mobilku, Mira tiba-tiba tergeletak pingsan lagi. Aku menjadi bingung, harus menjelaskan apa kepada orang-orang. Akhirnya, aku bilang pada mereka bahwa istriku tadi kesurupan. Tapi, orang-orang itu seperti tidak percaya dan malah menertawakanku. Ya sudah, akhirnya aku melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Tibalah kami di rumah mertuaku. Ketika aku mematikan mesin mobilku, tiba-tiba Mira tersadar dan terlihat sehat kembali seperti orang normal. Lalu Mira bertanya, "Yang, ini di mana? Enak banget aku tidur." Aku hanya bisa bengong melihat dia. "Ya udah yuk, turun yuk, ajakku." Kami pun turun. Mira berjalan dengan cepat, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku yang ada di belakangnya hanya bisa bengong dan bingung. Masuklah kami ke dalam rumah. Ibu dan bapak sudah ada di dalam, sedang menunggu kami. Kemudian bapaknya pun bertanya, "Dari mana saja kalian?" Aku pun menjelaskan semuanya pada mertuaku. Tapi lagi-lagi aku dibuat kesal karena mereka tidak percaya dengan perkataanku. Dan ibu mertuaku bilang, "Kamu tuh ngaco. Orang Mira sehat-sehat begitu." Mira pun hanya tersenyum dan masuk ke dalam kamar. Aku menyesal tidak mengajak ibu dan bapak ke rumah kontrakan tadi. Ya sudahlah, akhirnya aku pun menyusul Mira ke kamar. Ketika aku masuk, aku lihat Mira sedang menyisir rambut panjangnya dan memanggilku. "Yang, tolong sisirin rambutku." Aku pun menjawab, "Yang, gak boleh nyisir malam-malam. Apalagi kamu lagi hamil. Pamali yang." Baru saja aku bilang begitu, tiba-tiba Mira melihat ke arahku sambil melotot. Aku pun kaget dan membiarkan sambil menunggu apa yang akan terjadi. Tak lama, Mira berdiri dan melangkah ke arah kasur. Tapi matanya tak lepas dan tak berkedip, melotot ke arahku seperti orang yang sedang marah. Mira pun membaringkan badannya dengan telentang. Dalam hatiku berkata, aku yakin bahwa Mira sudah kerasukan hantunya Asih lagi. Aku harus segera mengobatinya. Lalu aku putuskan untuk segera mengambil cuti karena aku ingin fokus menjaga dan mengobati Mira. Akhirnya aku pun ikut tidur di samping Mira dan kulihat Mira pun sudah tertidur dengan lelap. Tak terasa aku pun ikut tidur. Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar Mira bernyanyi lagu Nina Bobo dengan pelan, sambil sesekali tersenyum misterius.
Matanya melotot ke atas dan tangannya mengelus-elus perutnya. Spontan aku langsung menepuk-nepuk pipinya sambil bilang, "Yang, sadar Yang." Tapi Mira tak menghiraukan omonganku. Tiba-tiba tangan Mira menunjuk ke arah pojok pintu. Sontak aku langsung melihat ke arah pintu itu dan ternyata ada Asih di situ. Dia sedang memainkan rambutnya dan aku pun kaget, berteriak minta tolong, berharap ada orang-orang rumah yang bangun. Tak berapa lama, ibu, bapak mertua, dan Bik Sumi datang ke dalam kamarku. Mereka khawatir mendengar teriakanku. Lalu bapak pun menghampiriku ke kasur dan bertanya, "Kamu kenapa?" "Aku melihat hantu yang ada di kontrakan itu, Pak. Dan Mira kesurupan lagi tadi." Namun lagi-lagi orang tua Mira tidak mempercayai omonganku. Bapaknya malah bilang, "Kamu tuh jangan banyak nonton film hantu. Jadi halusinasinya aneh, ganggu orang tidur aja. Lihat tuh, Mira lagi tidur pulas begitu. Udah, kamu tidur lagi sana. Bapak gak mau dengar kamu bicara hantu atau kesurupan lagi ya." Aku hanya bisa menahan kekesalanku. Kenapa tidak ada orang yang percaya pada omonganku? Akhirnya mereka keluar dari kamar. Namun tiba-tiba Bik Sumi menghampiriku dan menawarkan teh hangat. Aku pun mengiyakan tawaran Bik Sumi. Dan kembali Bik Sumi masuk ke dalam kamar sambil membawa teh. Bik Sumi adalah wanita tua yang sudah lama bekerja pada keluarga Mira. Umurnya sekitar 50 tahunan. Tiba-tiba sambil menyimpan teh, Bik Sumi bertanya, "Den, sebenarnya apa yang terjadi? Coba ceritakan pada Bibi." Jujur, dari kemarin, setiap malam ketika Bibi mau menutup dan mengunci ruangan, Bibi selalu melihat ada wanita berbaju putih sedang berdiri. Wajahnya pucat dan memar. Dia sepertinya sedang marah. Bibi tidak bilang sama bapak dan ibu, karena ada yang tahu sendiri. Mereka tidak percaya tahayul. Lalu aku pun menceritakan semuanya pada Bibi. Tiba-tiba, Bibi keluar dari kamar dan kembali membawa bawang merah, bawang putih, dan entah apa itu rempah-rempah lainnya yang telah ditusuk seperti sate dan memberikan gunting. Aku bertanya, "Untuk apa ini, Bi?" "Ini untuk menangkal makhluk halus." Lalu, bawang itu disimpan di atas sela-sela pintu dan guntingnya disimpan di atas kasur. Bibi pun berdoa di setiap pojokan kamar kami. Lalu dia pamit untuk tidur lagi. Entah sugesti atau memang benar, yang jelas, setelah Bibi menyimpan sesuatu dan berdoa, hati saya menjadi lebih nyaman. Dan kamar ini pun terasa lebih hangat. Aku pun melanjutkan tidur kembali. Pagi harinya seperti biasa, kami sarapan bersama. Dan ibu bertanya, "Kamu kok gak siap-siap kerja, Ndri?" Aku jawab, "Oh, aku ngambil cuti, Bu. Aku mau nemenin Mira dulu." Tiba-tiba ibu bertanya lagi, "Kalian gak ada niat buat kembali ke rumah kontrakan? Sayang loh, itu kan udah dibayar." "Udahlah, kalian jangan percaya dengan tahayul." Mendengar omongan ibu, aku menjadi kesal. Akhirnya keluar egoku. Aku menjawab dengan nada sedikit marah, "Besok kami pulang, Bu, ke rumah kontrakan. Bukan aku percaya tahayul, tapi ini memang benar terjadi. Aku bukan mengkhawatirkan diriku, tapi aku khawatir pada Mira. Andai saja rumah orang tua saya dekat, sudah saya bawa Mira ke rumah ibu saya." Aku pun pergi meninggalkan meja makan dan masuk ke dalam kamar. Tak lama, Mira menyusul aku ke dalam kamar. Dia mencoba menenangkan aku yang sedang emosi. Akhirnya, kita putuskan besok untuk kembali ke rumah kontrakan.
Keesokan harinya, kami pun berkemas untuk siap-siap kembali ke rumah kontrakan itu. Ketika kami sedang membereskan pakaian kami, tiba-tiba Bik Sumi datang menghampiri kami dan berkata, "Kalian hati-hati di sana, karena di sana adalah tempatnya asih. Bibi sarankan agar kalian segera mencari tempat baru atau berobat kepada orang pintar. Karena ini adalah masalah serius menyangkut kehamilan istrimu. Sebenarnya, semalam Bibi lihat lagi makhluk itu sedang berdiri di depan kamar kalian. Bibi lihat dia membawa kain putih. Entah apa itu maksudnya." Bibi pun berpesan agar rempah-rempah dan gunting itu dibawa ke dalam rumah kontrakan sebagai penangkal makhluk itu. Kami pun menurutinya dan bergegas berangkat. Sepanjang jalan, aku tak henti-hentinya menasihati Mira agar dia jangan banyak melamun dan lebih banyak berdoa. Tibalah kami di rumah kontrakan itu. Kami berdua sempat terdiam di dalam mobil, memandangi rumah itu. Lalu Mira pun berkata, "Setelah kamu gajian, kita cari tempat baru ya. Aku takut." Aku melihat wajah Mira yang sangat sedih dan hampir menangis. Aku pun memeluknya untuk menguatkan dia. Kemudian kami pun keluar dari mobil dengan membawa barang-barang kami. Ketika di depan pintu rumah, aku sempatkan dulu untuk berdoa, meminta perlindungan. Kami pun masuk dengan langkah yang perlahan dan takut. Entah kenapa, setibanya di dalam rumah, aku sangat penasaran dengan kamar pembantu itu. Aku ingin masuk kembali dan mencari tahu apa yang ada di dalam sana. Aku pun bilang pada Mira, tapi Mira melarangku. Namun karena aku memaksa dan meyakinkan bahwa akan baik-baik saja, akhirnya Mira pun mengiyakan permintaanku. Setelah aku membereskan barang-barang, tibalah aku di depan kamar itu untuk masuk. Aku berani karena itu masih siang. Mulailah aku mencoba membuka pintunya. Aneh, ternyata pintunya dikunci, tidak bisa dibuka. Aku bingung, entah siapa yang mengunci kamar ini. Aku paksa, tapi pintu ini terkunci rapat. Akhirnya, aku mengurungkan niatku untuk masuk ke kamar itu. Aku pun kembali ke kamarku dan berbicara pada Mira. Sekitar jam 3 sore, Mira mengajakku untuk pergi keluar. Katanya dia ingin jalan-jalan. Kami pun pergi jalan-jalan dan makan. Tak terasa, waktu pun menunjukkan pukul 8 malam, dan aku pun mengajak Mira untuk pulang. Mira terlihat bahagia sekali waktu itu. Sepanjang jalan, kami tertawa sambil bercerita. Tibalah kami di rumah. Ketika di depan rumah, entah kenapa, hatiku enggan masuk ke dalamnya. Seperti ada yang menahan. Dengan diiringi doa, kami pun melangkah masuk ke dalam rumah. Dan cepat-cepat masuk ke kamar, lalu mengunci pintu. Kami bersyukur karena tidak melihat atau mendengar apapun ketika masuk ke dalam rumah tadi. Kami pun bercerita banyak di dalam kamar, dengan sesekali melihat CCTV rumahku. Untungnya, aku tidak melihat lagi makhluk halus itu. Mungkin gunting dan rempah itu memang berpengaruh. Tak terasa, kami ngobrol. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Dan sialnya, aku mendadak pengen buang air kecil. Akhirnya, aku pun keluar kamar untuk menuju kamar mandi. Walaupun takut, tapi aku merasa lega karena sepanjang hari tidak menemukan hal yang aneh.
Ketika berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba ada yang menyita pandanganku. Aku seperti melihat yang aneh, dan ternyata betul aku melihat pintu kamar pembantu itu terbuka dengan lebar. Langkahku terhenti dan berpikir, siapa yang membuka pintu ini? Walaupun takut, entah kenapa rasa penasaranku lebih tinggi. Rasanya ingin aku masuk ke kamar itu. Akhirnya aku kembali ke kamarku untuk mengambil handphone, karena senter yang aku punya satu-satunya, dan memang kamar itu tidak ada lampunya. Aku bilang pada Mira, aku mau masuk ke kamar itu, karena sekarang kamar itu sudah terbuka. Mira melarangku sambil marah, tapi aku kekeh tetap ingin masuk. Akhirnya Mira pun hanya cemberut dan membalikkan badannya. Aku pun segera bergegas menuju kamar itu. Ketika tiba di depan kamar, aku sempat terdiam dan ragu. Tapi lagi-lagi rasa penasaranku mengalahkan segalanya. Akhirnya aku masuk dengan ditemani senter dari HP-ku. Aku melihat seluruh isi kamar itu. Terlihat ada lemari yang sudah rapuh, yang sangat menarik perhatianku. Aku pun mendekati lemari itu dan membukanya. Ketika aku buka, aku pun terbatuk, karena bau lemari itu sangat apek. Aku mulai melihat sisi demi sisi bagian lemari itu dengan senter. Aku melihat laci yang masih tergantung kuncinya. Aku pun membukanya dan melihat-lihat isinya. Aku lihat album foto dan gunting yang berkarat. Dan aku mengambil segumpal rambut yang sudah sedikit beruban. Entah apa yang ada di pikiranku. Rasanya aku ingin sekali membawa album foto itu. Lalu aku pun mengeluarkan album itu. Aku mulai melihat-lihat lagi isi lemari itu. Aku melihat dasar lemari bertuliskan Mila binti Asih. Sontak aku pun kaget. Entah apa yang ada di balik lemari itu. Aku penasaran dan ingin membuka papan lemari itu. Dengan perlahan, aku pun memberanikan diri untuk membuka papan itu. Ketika aku sentuh, tiba-tiba seperti ada hembusan angin kecil di leherku. Aku pun langsung merinding. Aku kembali melanjutkan membuka papan itu. Dan ketika terbuka, ternyata di bawah papan itu bukanlah keramik, melainkan tanah. Aku semakin penasaran dan ingin menggalinya. Lalu, aku gali memakai tanganku. Sampai akhirnya tanganku menyentuh sesuatu. Seperti kain, aku pun langsung menariknya. Astaga, ternyata yang aku tarik itu adalah kain kafan yang masih berlumuran darah. Jantungku berdebar sangat kencang. Pikiranku tak karuan. Aku pun meneranginya dengan cahaya senterku. Aku betul-betul kaget karena yang aku lihat adalah mayat jabang bayi yang dibalut kain kafan. Dalam hati, aku yakin bayi ini baru saja dikuburkan karena kain kafannya masih utuh dan bentuk si bayi masih terlihat.
Ya Tuhan, aku di posisi yang sangat bingung saat ini. Aku merasa berdosa telah menggali kembali makam Jabang Bayi. Tapi di sisi lain, hatiku mengatakan bahwa yang aku lakukan ini benar. Pikiranku campur aduk. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Akhirnya aku berteriak memanggil Mira. Mira pun datang sambil berlari. Setibanya Mira di dalam kamar pembantu itu, Mira hampir pingsan karena melihat Jabang Bayi yang masih terbungkus kain kafan. Aku dengan cepat memeluk Mira karena Mira hampir jatuh ke lantai. Aku semakin bingung dan panik, tapi aku mencoba untuk tenang. Aku pun membawa Mira ke dalam kamar dan merebahkannya di atas kasur. Aku mencoba membangunkannya, dan tak lama Mira pun bangun. Cepat-cepat Mira memelukku dan bertanya, "Apa yang sudah kamu lakukan, Yang?" Aku pun mencoba menenangkan Mira yang masih syok. Perlahan aku jelaskan, dan akhirnya Mira pun mengerti penjelasanku. Aku kembali ke kamar itu untuk mengambil album foto, dan cepat-cepat aku tutup pintunya kembali. Ketika aku kembali ke dalam kamar, aku dan Mira membuka isi album itu. Aku lihat satu demi satu isi foto itu. Aku perhatikan wajah-wajahnya. Ternyata ini adalah album keluarga. Tiba-tiba Mira menunjuk salah seorang di foto itu dan berkata, "Yang, ini kan si ibu yang mengantar kita ke sini." "Oh iya, dia yang membawa kita ke rumah ini," jawabku. Aku makin penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Ketika kami sedang serius melihat isi album itu, tiba-tiba pintu kamar kami diketuk. Kami berdua kaget dan saling tatap. Karena di sini tidak ada siapa lagi selain kami berdua. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara wanita menangis. Tangisannya terseduh-seduh, seakan wanita itu sangat sedih sekali. Aku yakin dia adalah Asih. Dan aku yakin dia menangis karena aku menggali kuburan si Jabang Bayi itu. Saat ini aku bingung apa yang harus aku lakukan. Sempat terpikir untuk menguburkan kembali jasad bayi ini, tapi hati kecilku menolak. Sempat juga aku berpikir melaporkan ini kepada warga terdekat, tapi aku juga takut nanti aku malah dituduh yang tidak-tidak. Akhirnya aku berunding dengan Mira untuk mencari solusinya. Setelah lama berunding, akhirnya kami putuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada RT dan RW di situ. Tak terasa, pagi pun tiba. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Kami bergegas keluar untuk mencari rumah Pak RT. Kami pun menceritakan kejadian yang kami alami di rumah itu. Pak RT kaget mendengar cerita yang kami alami. Akhirnya, Pak RT mengajak saya ke rumah salah seorang warga, yaitu Ibu Ratna. Setibanya di rumah Ibu Ratna, Pak RT menceritakan apa yang telah kami ceritakan kepadanya. Pak RT menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada Ibu Ratna. Karena ternyata Ibu Ratna adalah teman dekat dari ibu pemilik rumah itu. Dan akhirnya Ibu Ratna buka suara. "Baiklah, saya akan menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Kurang lebih 1 tahun yang lalu,
suami dari pemilik rumah itu, kepergok, sedang bercinta dengan Asih. Entah mereka suka sama suka atau Asih diperkosa oleh suaminya itu. Yang jelas, istri memergoki mereka dalam keadaan tidak berpakaian di kamar sang pembantu. Istri dan anak-anaknya marah besar. Asih pun akhirnya disiksa oleh keluarga itu. Padahal, setahu aku, Asih itu orangnya baik dan ramah. Dia gadis dari kampung, dan dia sudah tidak punya orang tua. Hari-hari berlalu, dengan berbagai kesepakatan suami istri itu, akhirnya mereka pun tidak bercerai. Mereka juga memutuskan untuk tetap mempekerjakan Asih. Saya sempat berpikir, baik sekali ibu itu masih mau mempekerjakan wanita yang telah berhubungan dengan suaminya. Hari-hari pun berlalu, setiap saya bertemu Asih, wajah Asih selalu terlihat ada lukanya. Entah itu di wajah, di tangan, atau di kakinya. Saya sempat menanyakan pada Asih, tapi Asih tidak menjawab apa-apa. Sampai suatu ketika, ibu itu mampir ke rumah saya. Awalnya dia mengajakku mengobrol biasa aja, dan sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa Asih masih dipekerjakan?" Lalu ibu itu menjawab, katanya, "Sengaja masih aku pekerjakan dia, karena aku masih belum puas menyiksa dan membuatnya menderita. Aku akan membuat dia menderita sesakit mungkin." Mendengar jawaban si ibu itu, jujur membuat hati saya sakit. Walaupun ibu itu melihat Asih sedang bercinta dengan suaminya, tapi kebenaran belum terkuat. Apakah mereka melakukan atas dasar suka sama suka, atau Asih adalah korban perkosaan? Saya pun menyarankan agar si ibu itu melepaskan Asih. Tapi ibu itu bilang, "Sebelum Asih mati, hati ini tidak akan pernah puas." Saya hanya bisa diam mendengar omongan ibu itu. Sampai akhirnya ibu itu pun pamit pulang. Beberapa bulan telah berlalu, saya lihat perut Asih semakin hari semakin membesar. Aku pun coba menghampiri Asih dan bertanya, "Asih, kamu hamil?" Tapi lagi-lagi Asih hanya diam lalu pergi. Semakin hari, badan Asih terlihat semakin besar, dan saya yakin bahwa Asih memang sedang hamil. Pada suatu hari, saya mencoba datangi rumah itu. Baru saja saya mendekati rumah itu, saya dikagetkan oleh suara Asih yang sedang menjerit kesakitan. Karena aku pun takut, aku pun mengurungkan diri dan tidak jadi bertamu ke rumah itu. 1 minggu sebelum Asih meninggal, saya masih sempat bertemu lagi dengan Asih. Kali ini, saya akan mencoba memaksa bertanya padanya, apa yang sesungguhnya terjadi. "Asih, ibu mau tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa wajah kamu memar? Apa yang telah dilakukan oleh keluarga itu?" Ketika saya bertanya begitu, Asih tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Saya pun dengan cepat memeluknya dan membawanya masuk ke rumah saya. Sesampainya di rumah, Asih pun baru menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Ternyata Asih adalah korban perkosaan
yang dilakukan oleh suami si ibu itu. Sebenarnya dia sudah berulang kali diperkosa di rumah itu, sampai akhirnya ketahuan oleh istrinya. Tapi suaminya ini sangat jahat. Dia memutarbalikkan fakta. Dia berkata kepada istrinya bahwa Asihlah yang menggodanya. Asih juga bilang bahwa dia setiap hari disiksa di kamar mandi dan di kamarnya. Asih diperlakukan seperti binatang. Semenjak kejadian perkosaan itu, Asih bekerja tidak lagi digaji. Asih menceritakan itu sambil menangis terseduh-seduh. Saya pun ikut menangis dan kasihan melihat kondisinya yang sedang hamil tua. Akhirnya, saya mengambil uang dan memberikannya kepada Asih agar dia bisa pergi dari rumah itu. Tapi Asih menolak dengan alasan dia bingung harus pergi kemana dengan keadaan hamil tua, dan dia pun merasa malu. Saya hanya menyarankan dia untuk pergi ke kantor polisi atau siapapun yang dapat menyelamatkannya. Tapi lagi-lagi Asih menolak. Dia berkata bahwa dia akan tinggal di rumah itu sampai bayinya lahir. Saya pun tidak bisa memaksa dan Asih pun pulang. Saya hanya berpesan, jika terjadi sesuatu, kamu cepat-cepat lari ke sini. Dan Asih hanya mengangguk sambil menghapus air matanya. Beberapa hari setelah itu, saya mendengar kabar bahwa Asih meninggal. Dalam hati, saya yakin ini pasti perbuatan keluarga itu. Sampai akhirnya Asih pun dikuburkan di kebun keluarga itu, bukan di tempat pemakaman umum. Yang membuat saya aneh, kenapa jenazah Asih perutnya menjadi kecil, padahal dia sedang hamil tua. Dalam hati saya, apa mungkin Asih sudah melahirkan sebelumnya, tapi di rumah itu tidak ada bayi? Itu yang sampai saat ini membuat saya penasaran. Sebenarnya saya ingin sekali melaporkan kejadian ini dengan Pak RT, tapi saya takut. Karena saya diancam oleh ibu itu jika saya sampai memberitahu orang lain, sehingga sampai saat ini saya masih merasa berdosa, Pak RT. Sebenarnya Asih adalah orang baik. Dia lugu dan polos sekali. Tapi mungkin ini sudah takdirnya. Mendengar cerita Ibu Ratna, aku dan Mira serta Pak RT hanya terdiam. Sampai akhirnya aku bilang pada Bu Ratna dan Pak RT bahwa aku menemukan mayat bayi yang masih terbungkus kain kafan. Aku menceritakan bahwa aku menemukan mayat bayi itu dikubur di bawah lemari, dan sampai sekarang jasad itu ada di kamar Asih karena aku belum sempat menguburnya kembali. Mereka pun kaget mendengar ceritaku. Dengan cepat, Pak RT mengajak kami dan Bu Ratna menemui Pak RW untuk mencari solusinya. Tibalah kami di rumah Pak RW dan kami menceritakan kembali kejadian yang terjadi. Pak RW memanggil Pak Ustadz untuk mencari solusi lagi. Setelah berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke rumah kontrakan kami dan segera mengambil jabang bayi itu untuk dikuburkan. Kami pun berjalan dengan cepat menuju rumah. Sesampainya di rumah, kami langsung menuju kamar Asih. Dan ketika aku hendak membuka pintunya, anehnya pintu itu kembali terkunci. Pintu itu seolah terkunci di siang hari dan terbuka di malam hari. Pak RW menyarankan agar aku mendobraknya, tapi aku melarang karena jenazah si bayi
tepat ada di belakang pintu ini. Khawatir nanti tertindih oleh pintu ini. Aku menyarankan kepada mereka agar menguburkannya nanti malam. Karena malam hari, pintu ini selalu terbuka dengan sendirinya. Akhirnya mereka pun sepakat, kemudian mereka pulang. Tinggallah kami berdua di rumah ini. Kami pun merasa takut. Akhirnya kami putuskan untuk menumpang di rumah Ibu Ratna. Untungnya Ibu Ratna sangat baik dan memperbolehkan kami menumpang di rumahnya. Malam pun tiba. Saat itu pukul 10 malam, Pak RT dan Pak RW serta Pak Ustadz berkumpul di rumah Ibu Ratna. Aku menyarankan agar menguburnya di atas jam 12 malam. Karena pintu itu biasanya terbuka setelah lewat dari jam 12 malam. Mereka pun semuanya sepakat. Tak terasa, waktu pun menunjukkan pukul 1:15. Kami pun bergegas pergi ke rumah kontrakanku dengan membawa senter serta cangkul. Sesampainya di rumah, kami pun segera menuju kamar Asih. Dan benar saja, pintu kamar itu sudah terbuka. Mereka yang baru melihat terbengong. Kemudian aku mengajak, "Ayo Pak, kita masuk." Ketika masuk, mereka terkejut melihat mayat bayi yang tergeletak di balik pintu. Pak Ustadz dengan segera mendekati dan membacakan doa. Ketika Pak Ustadz membacakan doa, tiba-tiba terdengar suara Asih dari lantai atas. "Tolong, tolong, sempurnakan mayat saya dan anak saya. Jenazah saya belum dimandikan." Lalu Asih terdengar menangis dan tertawa cekikikan. Aku dan Mira yang sangat takut segera mendekati Pak Ustadz saat itu. Tiba-tiba Bu Ratna keluar dari kamar Asih sambil melihat ke lantai 2. Lalu Bu Ratna berbicara, "Asih yang baik, yang tenang ya sayang. Jangan mengganggu manusia. Asih sudah beda alam. Ibu doain semoga Asih tenang. Ibu berjanji akan menyempurnakan Asih." Tak lama Ibu Ratna berbicara, suara Asih pun langsung hilang. Kami segera membawa jenazah bayi itu keluar dari rumah dan membawanya ke kebun. Karena kami berencana akan memakamkannya di samping makam Asih. Setibanya di sana, Pak RT langsung menggali tanah untuk makam si jabang bayi. Namun ketika Pak RT menggali, tiba-tiba muncul sosok Asih di samping makamnya. Dia duduk di samping makam itu, lalu Pak RT pun karena kaget langsung berlari ke arah kami. Dengan keadaan duduk sambil menundukkan kepala dan wajahnya tertutup oleh rambut keritingnya, Asih mengenakan baju putih. Asih menangis, tapi kali ini dia menunjuk ke arah Mira sambil berkata, "Aku mau bayi itu." Spontan Mira langsung memelukku karena ketakutan. Pak Ustadz lalu membacakan doa dan mengusir Asih. Tak lama Asih pun hilang. Kami pun dengan cepat menyelesaikan pemakaman si jabang bayi ini. Setelah diberi doa, kami pun langsung pulang. Kali ini aku dan Mira meminta kembali kepada Ibu Ratna supaya kami boleh menumpang tidur di rumahnya. Bu Ratna pun mengizinkan kami.
Ketika kami sampai di rumah Bu Ratna, tiba-tiba langkah kami terhenti. Karena kami melihat sosok Asih yang berdiri di depan pintu Bu Ratna. Dengan pakaian putih dan wajah yang penuh memar, spontan aku pun berteriak memanggil Pak Ustadz dan yang lainnya yang belum terlalu jauh dari sini. Pak Ustadz dan yang lain datang berlarian ke tempat Bu Ratna. Terlihat wajah Pak Ustadz yang sangat kesal melihat Asih yang masih saja terus mengganggu. Aku dan Mira tertunduk, tidak berani melihatnya. Dari situ, mulailah percakapan Pak Ustadz dan Asih. "Apa mau kamu? Mengganggu manusia terus?" Asih menjawab, "Aku mau bayi itu," sambil cekikikan. Pak Ustadz menjawab, "Tidak bisa, aku bakar kamu sekarang. Pergi kamu." Tiba-tiba Asih pun menangis. "Aku dibunuh, anakku meninggal, kehamilanku ini digugurkan oleh majikanku." Kemudian Pak Ustadz menjawab lagi, "Baiklah, saya sempurnakan kamu, tapi kamu jangan pernah lagi mengganggu manusia." Tiba-tiba Asih tertawa sambil pergi, lalu menghilang. Pak Ustadz pun mengambil air dan memberi doa, lalu menyipratkan pada pintu Ibu Ratna. Katanya, agar Asih tidak bisa masuk. Kami pun dipersilahkan untuk masuk dan beristirahat. Akhirnya kami tahu bahwa Asih adalah korban aborsi yang akhirnya meninggal. Entahlah, aku tak mengerti kenapa ibu itu membiarkan Asih hamil sampai besar, namun setelah itu menggugurkannya. Apakah dengan cara itu mereka bisa puas menyiksanya? Entahlah. Yang jelas, saat ini aku mau fokus bagaimana agar Asih tidak mengincar bayi dalam kandungan istriku. Tak lama, kami pun tertidur. Dan tiba-tiba, kami dibangunkan oleh Bu Ratna karena jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ketika kami keluar kamar, ternyata di rumah Ibu Ratna sudah ada Pak Ustadz, Pak RW, Pak RT, dan warga lainnya. Kali ini sangat ramai orang. Aku tidak mengerti, ada apa ini sebenarnya? Akhirnya Pak Ustadz menjelaskan bahwa mereka berniat akan membongkar kembali makam Asih dan memandikannya. Karena itu, kalian saya mohon untuk ikut menyaksikan, karena ini menyangkut bayi kalian juga yang masih dalam kandungan. Akhirnya kami pun mengiyakan perkataan Pak Ustadz, dan kami pun pergi ke makamnya Asih beramai-ramai. Setibanya di sana, 2 orang warga langsung menggali makam Asih. Akhirnya, terlihat kain kafan yang sudah kotor bercampur tanah. Dengan perlahan, jenazah Asih pun dikeluarkan dari lubang kuburnya. Warga pun menggotongnya ke arah rumah kontrakanku. Tak lama, ibu-ibu pun berdatangan untuk memandikan jenazah Asih. Bu Ratna juga ikut serta memandikannya. Setelah hampir selesai dimandikan, tiba-tiba Pak Ustadz memanggil Mira dan berkata, "Usapkan air bekas mandi itu ke perutmu sambil berdoa." Mira pun mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Setelah itu, Pak Ustadz pun memberikan doa pada perut Mira. Setelah dimandikan, jenazah Asih lalu disolatkan dan dimakamkan kembali di tempat semula. Salah satu warga berkata,
Pantas dulu tidak mau dibantu pemakamannya. Ternyata mayatnya tidak diurus dengan baik. Dalam hatiku, ini adalah sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh ibu itu. Hari pun berlalu. Semenjak Asih telah dimandikan, tidak ada lagi kejadian apapun. Meski aku dan Mira masih tinggal di kontrakan itu. Seminggu setelah pemakaman, kami putuskan untuk kembali ke apartemen. Dan alhamdulillah kami bersyukur kali ini kami bisa hidup dengan tenang. Dan untuk ibu dan keluarganya, pemilik asli kontrakan itu yang sekarang entah tinggal di mana, sampai sekarang tidak ada warga yang tahu di mana keberadaan keluarga itu.